Januari 1924. Sebelum wafat, Vladimir Lenin menulis satu permintaan terakhir. Copot Stalin dari jabatannya sebelum terlambat. Permintaan itu tidak pernah dijalankan. Stalin tetap menjabat. Karirnya melesat dan menjadi salah satu diktator paling brutal dalam sejarah. Mengapa peringatan terakhir dari pendiri partai gagal menghentikan pria ini? Bagaimana dia bisa merebut segalanya? Semua dimulai pada suatu malam. 25 Oktober 1917, di antara para hadirin Kongres Soviet malam itu, ada seorang pria berusia 38 tahun yang tidak banyak bicara. Namanya Joseph Stalin. Lenin kini berkuasa, dan di hadapannya terbentang tugas yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Membangun sebuah negara dari puing-puing revolusi. Perang saudara, kelaparan, dan krisis ekonomi. Satu persatu, Lenin dihadapkan pada serangkaian ujian berat pasca revolusi. Sementara itu, Stalin mengamati setiap langkah yang diambil oleh Lenin. Setiap keputusan, setiap kelemahan, setiap celah yang ditinggalkan. Stalin memilih diam hingga tiba saat yang tepat untuk merebut semuanya. Ini adalah kisah bagaimana Vladimir Lenin membangun sebuah negara dan tanpa disadari akan melahirkan seorang diktator. Vladimir Ilyich Ulyanov lahir pada 22 April 1870 di kota Simbirsk, sebuah kota di tepi sungai Volga. Keluarga Ulyanov bukan berasal dari keluarga miskin. Sang ayah adalah inspektur sekolah yang dihormati. Cukup sukses hingga mendapat gelar bangsawan dari kekaisaran. Namun, tahun 1887 mengubah segalanya. Alexander, kakak sulung Vladimir, ditangkap karena merencanakan pembunuhan terhadap Tsar Alexander III. Eksekusi berlangsung cepat. Tanpa ada banding, tidak ada pengampunan. Nama Ulyanov seketika menjadi aib. Teman-teman, bahkan keluarganya mulai menjauh, dan pintu universitas nyaris tertutup. Disitulah transformasi radikal Vladimir dimulai. Vladimir muda menyerap tulisan-tulisan Karl Marx dengan penuh obsesi. Perlahan, satu keyakinan radikal mulai terbentuk. Sistem kekaisaran saat ini tidak bisa diperbaiki. Sistem itu harus dihancurkan. Tahun 1897, pemerintah kekaisaran menangkap Vladimir dan membuangnya ke Siberia. Namun, 3 tahun di tanah pengangsingan tidak memadamkan tekadnya. Siberia justru menjadi tempat ia mengasah dan mematangkan strateginya. Di tempat inilah, terinspirasi dari derasnya sungai Lena yang membelah Siberia, ia mengadopsi nama yang kelak akan mengguncang dunia. Vladimir Lenin. Sebuah identitas samaran demi terus menyuarakan ide-ide revolusi, sekaligus menghindari kejaran polisi rahasia Kekaisaran Rusia. Setelah masa hukumannya berakhir, Lenin meninggalkan Rusia. 20 tahun berikutnya, hidupnya dihabiskan dalam pelarian di kota Zurich, London, dan Jenewa. Hari-harinya diisi dengan membangun teori, menulis manifesto, dan menunggu momen yang tepat. Hasilnya, Partai Bolshevik, mesin revolusi yang bergerak atas satu komando. Sementara itu, pada tanggal 18 Desember 1878, seorang anak lahir di Gori, sebuah kota kecil di wilayah Georgia yang jauh dari pusat kekuasaan Rusia. Ayahnya bekerja sebagai tukang sepatu dan ibunya sebagai pencuci pakaian. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari keluarga intelektual. Nama lahirnya Yosef Vissarionovich Zugashvili. Sang ibu menyimpan satu harapan besar. Putranya akan menjadi pendeta ortodoks. Yosef pun masuk seminari di Tbilisi. Tapi, di seminari,
ia justru menemukan pemikiran Karl Marx melalui buku-buku terlarang, serta berteman dengan sekelompok pemuda yang memiliki kemarahan serupa terhadap sistem yang ada. Joseph meninggalkan seminari dengan identitas baru sebagai seorang revolusioner, lalu bergabung dengan Partai Bolshevik. Di saat Lenin membangun teori di perpustakaan Eropa, Joseph, yang kini mulai dikenal dengan nama Stalin, membangun sesuatu yang berbeda di jalanan Georgia. Merampok bank untuk mendanai partai, masuk penjara berkali-kali, dibuang ke Siberia, dan selalu berhasil meloloskan diri. Lenin adalah pemikir, sedangkan Stalin adalah pelaksana. Dan di dalam tubuh partai yang dibangun oleh Lenin, sang pelaksana yang tidak banyak bicara itu secara perlahan mulai mengisi ruang-ruang kosong yang luput dari perhatian orang lain. Revolusi telah usai, akan tetapi Bolshevik belum benar-benar menguasai Rusia. Desember 1917, Perang Saudara meletus. Pada awal perang, Bolshevik hanya menguasai wilayah kecil di sekitar Petrograd dan Moskwa. Sementara itu, dari segala penjuru, musuh-musuh mereka mulai bergerak mendekat. Di satu sisi, Tentara Merah, pasukan yang baru dibentuk dari nol. Di sisi lain, Tentara Putih, koalisi mantan perwira SAR, kaum liberal, dan kelompok nasionalis yang didukung langsung oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Tugas membangun Tentara Merah jatuh ke tangan satu orang, Leon Trotsky. Trotsky bukan jenderal berpengalaman. Trotsky adalah jurnalis dan orator yang mengubah sekumpulan buruh dan petani bersenjata menjadi angkatan perang yang solid dalam waktu kurang dari 2 tahun. Senjata utamanya adalah sebuah kereta lapis baja. Dari kereta itu, Trotsky berpindah dari satu front ke front yang lain, membawa amunisi, membawa moral, dan membawa otoritas. 6 Agustus 1918, Kazan jatuh ke tangan Tentara Putih, sebuah kota di tepi sungai Volga, gerbang menuju jantung Rusia. Mendengar kabar tersebut, Trotsky langsung bergerak menuju ke garis depan. Hanya dalam waktu 10 hari, Tentara Merah mampu merebut kembali Kazan. Ini adalah sebuah kemenangan kecil, namun menjadi kemenangan pertama mereka. Sebuah bukti nyata bahwa Tentara Merah masih bisa memenangkan pertempuran. Sementara itu, di selatan, kota Saryzhin memegang kendali atas jalur distribusi pangan menuju Moskwa. Kota itu harus dipertahankan. Lenin mengirim Stalin ke sana sebagai komisaris politik. Tugasnya hanya satu, memastikan pasokan tidak terputus. Sesampainya di Saryzhin, Stalin mengabaikan seluruh struktur komando militer bentukan Trotsky. Perwira pilihan Trotsky dipecat, beberapa ditangkap. Bahkan, satu perwira ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Trotsky segera mengirimkan telegram kepada Lenin, menuntut agar Stalin ditarik dari posisinya. Lenin pun turun tangan dan memutuskan untuk memindahkan Stalin. Namun, apa yang terjadi di Saryzhin sebenarnya bukan sekedar aksi pembangkangan. Di kota itu, Stalin baru saja membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri, bahwa menyingkirkan orang dapat dilakukan dengan tenang, secara sistematis, serta tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Perang saudara masih berlangsung di berbagai front. Akan tetapi, ancaman terbesar bagi Bolshevik bukan lagi Tentara Putih, melainkan kondisi dalam negeri yang mulai kolaps. Demi membiayai jalannya perang, Lenin menerapkan kebijakan komunisme perang. Melalui sistem ini, pemerintah mengambil alih seluruh hasil panen para petani secara paksa, tanpa kompensasi maupun pengecualian. Akibatnya, para petani memilih untuk berhenti menanam. Untuk apa mereka lelah menanam jika pada akhirnya seluruh hasil panen akan dirampas? Tahun 1921,
Kekeringan melanda wilayah Volga. Tanah yang kering seketika bertemu dengan lumbung-lumbung pangan yang kosong. 5 juta jiwa melayang, bukan karena perang, bukan karena musuh, melainkan akibat dampak langsung dari kebijakan yang dibuat oleh Lenin sendiri. Lenin mengakuinya secara terbuka. Komunisme perang dihapus. Penggantinya, kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy. Petani kembali diizinkan menjual hasil panen di pasar. Roda ekonomi perlahan bergerak kembali. Stalin mencatat semua itu dengan seksama, bahwa seorang Lenin dapat melakukan kesalahan. Oktober 1919 menjadi titik paling krusial. Di selatan, Jenderal Denikin menguasai Ukraina dan terus bergerak menuju Moskwa, hanya berjarak 300 km. Sementara di utara, Jenderal Yudenich memimpin pasukannya bergerak menuju Petrograd. Pasukan Yudenich sudah sangat dekat. Kubah-kubah gereja Petrograd mulai terlihat dari garis depan. Kepanikan menyebar di dalam kota. Sebagian pemimpin partai mengusulkan agar Petrograd diserahkan. Trotsky menolak. Hanya dalam 48 jam, kereta lapis baja Trotsky tiba di Petrograd. Ia turun langsung ke jalanan, membakar semangat para buruh, mengorganisir pertahanan, dan memimpin serangan balik dari garis depan. Dalam 2 minggu, pasukan Yudenich berhasil dipukul mundur. Petrograd selamat. Di saat yang sama, pasukan Denikin di selatan terhenti dan terpaksa berbalik arah. Sejak saat itu, serangan balik dimulai. Tentara Merah terus bergerak maju. Mereka terus melakukan ekspansi secara masif, menguasai wilayah utara, mengamankan selatan, dan membentang luas ke arah timur. 25 Oktober 1922, Perang Saudara berakhir. 5 tahun pertempuran dan 8 juta korban jiwa, Bolshevik akhirnya berhasil menguasai Rusia. Nama Trotsky bergema di setiap sudut Rusia. Wajahnya mendominasi poster-poster partai di seluruh negeri. Bagi rakyat dan sebagian besar anggota partai, Trotsky adalah orang kedua setelah Lenin, pewaris revolusi yang sesungguhnya. Perang Saudara baru saja berakhir. Lenin memimpin dari Moskwa, membangun kembali pemerintahan dari puing-puing kehancuran. Partai Bolshevik berkembang pesat. Ribuan anggota baru bergabung setiap bulan. Mereka butuh satu orang, seseorang untuk mengurus administrasi partai. Jabatan baru dibentuk, Sekretaris Jenderal. Tugasnya terdengar membosankan, mengelola dokumen, mengatur rapat, mencatat keanggotaan. Membuat jabatan ini diremehkan dan dihindari oleh para elit Bolshevik. Stalin mengangkat tangan. Para pemimpin partai setuju tanpa banyak pikir. Trotsky bahkan tidak keberatan. Jabatan itu terlalu sepele untuk diperebutkan. Akan tetapi, tidak ada yang menyadari bahwa Lenin baru saja menyerahkan kunci seluruh mesin partai kepada orang yang paling sabar menunggunya. Sebagai sekretaris jenderal, Stalin memiliki kendali atas satu hal yang tampak sepele: siapa yang masuk partai dan siapa yang keluar. Secara perlahan, posisi penting di partai mulai diisi oleh orang-orang pilihan Stalin. Bukan karena mereka paling kompeten, melainkan karena mereka paling patuh dan dapat dipercaya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, barisan pendukungnya telah menyebar luas ke hampir setiap lapisan di dalam partai. Saat ini, Lenin masih sibuk memimpin partai. Trotsky pun masih sibuk berpidato di hadapan ribuan orang. Sistem yang dibentuk oleh Lenin terlihat begitu kokoh. Satu komando, satu otoritas, satu arah. Namun, justru sistem inilah yang menjadi masalahnya. Mesin politik yang dirancang oleh Lenin untuk bergerak hanya berdasarkan satu komando, kini secara perlahan beralih ke tangan orang lain. Dan pada saat itu, tidak ada satupun orang yang menyadarinya. Keadaan ini terus berlanjut, hingga kondisi kesehatan Lenin mulai memburuk.
26 Mei 1922, di tengah kesibukan membangun negara, tubuh Lenin mulai memberontak. Stroke pertama datang tanpa peringatan. Separuh tubuh Lenin lumpuh, kemampuan bicara terganggu. Seorang pemimpin yang terbiasa mengendalikan segalanya, kini tidak bisa mengendalikan tangannya sendiri. Dari tempat tidurnya, Lenin mulai mengamati apa yang terjadi di dalam partai dengan mata yang lebih tajam. Ironisnya, semakin banyak fakta yang tersembunyi, akhirnya terungkap. 23 Desember 1922, Lenin mulai mendiktekan catatan-catatan pribadinya. Dalam catatan tersebut, Lenin mengulas karakter para pemimpin partai satu demi satu. Tentang Trotsky, sosok yang dinilai terlalu percaya diri, namun sangat brilian. Tentang Zinoviev dan Kamenev, tidak bisa diandalkan di momen kritis. Dan tentang Stalin. Kamrat Stalin, setelah menjadi sekretaris jenderal, telah menjadikan kekuasaan yang tak terbatas di tangannya. Dan aku tidak yakin apakah dia selalu bisa menggunakan kekuasaan itu dengan cukup hati-hati. Ketika Lenin sedang sibuk mendiktekan kekhawatirannya, Stalin rupanya telah bersiap melangkah lebih jauh. Nadezhda Krupskaya, istri Vladimir Lenin, menelpon Stalin untuk menyampaikan pesan dari suaminya. Namun, Stalin justru membalas telepon tersebut dengan kata-kata makian. Sebuah respon yang sangat kasar, terang-terangan, dan tanpa rasa segan sedikit pun. Lenin mendengar apa yang terjadi. Dengan tangan yang gemetar, ia segera mendiktekan sepucuk surat kepada Stalin. Isinya tegas. Hubungan pribadi di antara mereka resmi diputus. Akan tetapi, tidak ada yang berubah. Stalin tidak dicopot dari jabatannya. Ia pun tidak pernah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan sikapnya. Sebab, di dalam tubuh partai yang didirikan oleh Lenin sendiri, posisi Stalin sudah terlalu kuat untuk bisa ditarik keluar hanya dengan sepucuk surat. Desember 1922, kondisi Lenin terus memburuk. Stroke kedua datang, kemampuan bicaranya semakin terbatas. Dengan sisa tenaga yang ada, Lenin mendiktekan sebuah dokumen. Dokumen yang kelak dikenal sebagai Surat kepada Kongres, atau yang lebih sering disebut Wasiat Lenin. Di dalam dokumen tersebut, Lenin mengulas satu demi satu figur pemimpin partai yang berpotensi menjadi penggantinya. Dan di bagian paling kritis dari dokumen itu, Lenin menulis tambahan khusus. Stalin terlalu kasar. Sifat ini mungkin bisa ditoleransi dalam pergaulan antar sesama komunis, tetapi menjadi tidak dapat ditoleransi untuk posisi sekretaris jenderal. Oleh karena itu, aku mengusulkan kepada para kamrat untuk mencari cara memindahkan Stalin dari jabatan ini. 21 Januari 1924, Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang disebut dengan Lenin wafat pada usia 53 tahun. Surat wasiat itu akhirnya dibacakan di hadapan sebuah komite kecil yang berisikan para pemimpin partai. Semua mendengar, semua tahu isi dokumen itu. Lalu, dokumen itu dilipat, disimpan, dan tidak pernah dibacakan di depan Kongres Bolshevik ke-13. Stalin masih tetap menjabat. Mengapa tidak ada yang bertindak? Bukan karena tidak ada yang berani, tapi karena di setiap kursi Kongres partai sudah duduk orang-orang pilihan Stalin. Di setiap komite, di setiap jabatan regional, wajah-wajah yang sama yang dipilih Stalin sejak tahun 1922. Lenin adalah sosok yang membangun sistem, sementara Stalin adalah orang yang mengisi sistem tersebut dengan para pengikutnya. Dan ketika saatnya tiba, sistem itu pun bekerja seperti yang Stalin inginkan. Bukan dengan senjata, bukan dengan kudeta, melainkan hanya dengan nama-nama di daftar keanggotaan partai. Lenin telah wafat, surat wasiatnya dikubur. Stalin tetap menjabat di dalam partai, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, satu nama masih berdiri, Leon Trotsky, pahlawan perang sipil, arsitek tentara merah.
orang yang mempertahankan Petrograd di saat semua orang menyerah. Bagi jutaan orang, Trotsky adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Stalin. Yang terjadi setelah ini bukan persaingan politik biasa. Ini adalah sebuah perburuan. Dan Stalin tidak akan pernah berhenti sampai tidak ada lagi satupun musuh yang tersisa. Bagaimanakah babak pembersihan besar-besaran ini akhirnya mengubah Uni Soviet menjadi salah satu kediktatoran paling absolut di dunia? Semua akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.